Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab penyusunan anggaran. Sebenarnya pertemuan 10 ya. Nah, karena UTS-nya jatuhnya di pertemuan ke-8, makanya di sini pertemuan 9. Sebenarnya kita di sini adalah pertemuan 10, yaitu tentang penyusunan anggaran atau budgeting. Hakikat anggaran, suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Karakteristik anggaran, anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut, ya, dinyatakan dalam jumlah moneter, berarti dinyatakan dalam rupiah biasanya ya. Misalnya kalau anggaran penjualan, harganya berapa, kuantitasnya berapa, kemudian akan dapat berapa jumlahnya atau totalnya. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun, ya, anggaran itu dibuat untuk tahun berikutnya, berarti untuk 1 tahun, merupakan komitmen manajer, ya. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Ya, disetujui oleh direksi. Direksi itu adalah jajaran direktur, gitu. Kemudian setelah diubah, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Contoh seperti ini. Di tahun 2019 kita sebuah perusahaan dia udah bikin anggaran, ya. Ternyata 2020 COVID, ada virus COVID gitu. Nah, karena ada kejadian luar biasa atau pandemi, anggaran itu bisa diubah, ya. Nah, itu salah satu contoh kenapa anggaran itu bisa diubah, yaitu karena ada kejadian luar biasa. Kemudian secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis serta dijelaskan. Varian ini adalah perbedaan. Nah, kan kita anggarkan, ya, berapa anggaran, kemudian berapa realisasinya. Nah, jika terjadi perbedaan atau tidak tercapai, ya tidak tercapai, maka produksi atau kegiatan perusahaan tersebut maka dikatakan kurang optimal. Biasanya dikatakan dengan apa namanya ya? Dengan CAPEX namanya. Nah, itu adalah capital expenditure gitu. Jadi anggaran itu sudah dianggarkan segini gitu kan. Nah, harus habis ya. Nah, kalau menurut saya sih gampang sekali. Maksud gampang itu eh, sebuah perusahaan ya kalau sudah gimana apa namanya yang susah itu kan mencari uang bukan menghabiskan uang ya. Nah, kalau kalian punya uang mudah nggak menghabiskannya gitu. Lebih mudah menghabiskan daripada mencari uang ya. Nah, begitupun seperti anggaran. Nah, jadi kalau anggaran tersebut tidak tercapai maka itu dikatakan tidak optimal. Nah, kemudian tentang hubungan dengan perencanaan strategis. Proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Kemarin kita udah lakukan, udah kita jabarkan tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dalam mana anggaran tahunan dikembangkan. Suatu anggaran intinya merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Rencana strategis intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran terstruktur berdasarkan pusat tanggung jawab. Nah, berapa pusat tanggung jawab kemarin? Itu ada 4. Ya, ada 4, yaitu pertama adalah pusat pendapatan, ada pusat beban, ada pusat investasi, dan ada pusat laba. Ya, pusat pertanggungjawaban jangan sampai lupa. Kemudian apa yang diukur di sana harus diingat juga. Kalau pusat beban yang diukur adalah inputnya, kalau pusat pendapatan yang diukur adalah outputnya, kalau pusat laba yang diukur adalah input dan output, kalau pusat investasi yang dihubungkan adalah input dan output. Nah, gitu. Oke, next. Perencanaan strategis atau anggaran, oke. Kemudian pusat tanggung jawab sudah. Perbedaan dengan prediksi, gitu. Suatu anggaran adalah suatu rencana manajemen dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran atau manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai rencana. Suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Ya.
Contoh saya prediksikan saham Telkom. Nah, kemarin saya prediksikan saham Telkom naik, ternyata betul-betul saham Telkom naik sampai 150 poin gitu. Nah, ya saya nggak bisa apa, tidak ada usaha untuk agar prediksi itu tercapai gitu kan? Kan tidak. Yang menaikkan saham siapa? Yang menaikkan saham ya ada terjadinya permintaan dan penawaran di pemasar saham itu kan. Karena memang tadi, nah atau hari ini tanggal 20 Mei itu memang kemarin itu sempat bahwa Telkomsel sebelumnya sudah invest sebesar 150 juta dolar ke eh, GoPay dan ke Gojek. Nah, dan Gojek sekarang mau merger dengan Tokopedia, dia mau rencananya mau IPO, tapi belum daftar lagi. Nah, saya hanya prediksikan, ternyata betul-betul memang saya ngambil sahamnya di harga 3.150, ya, terjualnya di harga 3.300. Kalikan aja lah berapa untungnya kalau seandainya 10 lot. Nah, tidak ada upaya untuk merealisasikan. Tapi berbeda dengan anggaran, kita buat anggaran itu dengan misalnya tingkat penjualan 1 juta unit gitu, sekian rupiah, ya. Dan itu harus tercapai. Nah, jadi itu anggaran berbeda dengan prediksi. Yaitu perbedaannya adalah upaya untuk mencapainya. Kalau anggaran itu ada upaya untuk mencapainya, prediksi tidak ada upaya untuk mencapai. Contoh prediksi, saya prediksi hari ini atau nanti malam mau hujan. Ya, kita tidak punya kuasa untuk membuat itu terjadi. Berbeda dengan anggaran, suatu prediksi memiliki karakteristik sebagai berikut. Suatu prediksi bisa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Ya, dapat untuk periode waktu kapanpun. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Prediksi biasanya tidak setuju oleh wewenang yang lebih tinggi. Suatu prediksi segera diperbarui setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. Varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Kemudian kegunaan anggaran yang pertama untuk menyesuaikan rencana strategis. Yang kedua membantu mengkoordinasikan aktivitas dan beberapa bagian organisasi. Ya, anggaran penjualan kan anggaran yang pertama itu adalah anggaran penjualan. Kalau sudah tahu berapa yang kita jual, maka anggaran produksi lagi. Yang menjual siapa? Marketing, bagian penjualan. Yang memproduksi, bagian produksi. Yang menjual itu adalah pusat laba, yang memproduksi adalah pusat beban. Nah, itu kan beberapa bagian dari organisasi. Untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer, ya. Jadi, baik atau buruknya manajer itu tergantung pencapaian anggaran. Nah, gitu. Tidak tercapai misalnya capex-nya, tidak terserap capex namanya atau capital expenditure-nya. Nah, itu berarti ada yang salah dari manajer. Ini ada rencana strategis, anggaran operasi, dan anggaran modal, ya. Nah, ini bisa dilihat pendapatan rencana strategis itu terdiri dari pendapatan dan beban untuk tiap program utama. Tidak perlu bagi pusat tanggung jawab, ya, rincian tidak sebanyak seperti dalam anggaran operasi. Lebih banyak beban yang bersifat variabel untuk beberapa tahun, jumlah totalnya sama dengan anggaran operasi. Anggaran operasi untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk tiap unit bisnis diklasifikasikan berdasarkan pusat tanggung jawab. Umumnya pendapatan, biaya produksi, biaya pemasaran, beban logistik, beban umum, dan lain-lain. Gitu. Jadi itu bedanya. Kalau yang anggaran operasi itu lebih ke pusat tanggung jawabnya. Kalau yang rencana strategis itu bukan di pusat tanggung jawab, tapi di manajemen level atas. Gitu. Adapun anggaran-anggaran lain, beberapa perusahaan juga menyusun laporan, itu anggaran modal, ya, anggaran neraca, laporan arus kas. Berarti maksudnya adalah kira-kira nanti modalnya berapa di tahun berikutnya neraca sama laporan arus kas yang terdiri dari
discussion. Jadi ada tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Proses penyusunan anggaran, nah, Departemen Anggaran yang biasanya atau TLP tidak selalu melapor kepada kontroler korporat. Kontroler korporat ini biasanya dipegang oleh orang akuntan. Menangani arus kas informasi dari sistem pengendalian anggaran, melakukan beberapa fungsi berikut ini. Menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan anggaran, mengorganisasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya. Ini bisa dibaca. Oke, usulan awal anggaran. Menggunakan penerbitan pedoman dulu ya. Langkah pertama dalam penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran. Untuk disebarkan kepada semua manajer, pedoman ini adalah dinyatakan secara implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut. Usulan awal anggaran. Menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat tanggung jawab dibantu dengan stafnya mengembangkan permintaan anggaran karena sebagian besar pusat tanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Negosiasi, nah ada negosiasi, pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasan. Ini merupakan inti dari proses tersebut. Atasan cenderung untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Biasanya pertimbangan yang mempengaruhi adalah bahwa kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja berjalan. Maksudnya apa? Contohnya kalau pada tahun ini, misalnya pada tahun ini misalnya angka penjualan 1 juta, berarti tahun berikutnya harus lebih dari 1 juta, 1.200.000 jangan langsung 10 juta. Tahun ini 1 juta, tahun besok langsung 10 juta. Berarti kalau terlalu sulit dicapai, maka motivasi kerja kita kan menjadi berkurang ya. Jangan anggaran itu terlalu mudah dicapai dan jangan anggaran itu terlalu sulit dicapai. Kemudian kalau sudah, berarti disetujui oleh CEO-nya ya. Revisi anggaran, perusahaan menyusun anggaran kontingensi memindahkan tindakan-tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan. Nah, berarti nggak ada anggaran kontingensi. Bisa jadi misalnya nih, COVID ngamuk lagi, gitu. Nah, misalnya sekarang dibikin anggaran nih, anggaplah sekarang ini akhir Desember, di bulan-bulan akhir di tahun 2021, nah, ternyata COVID ngemuk, banyak varian gitu. Dibikin anggaran kontingensi. Ya. Partisipasi dalam penyusunan anggaran. Mana yang lebih bagus anggaran itu CEO yang membuat atau yang bawah dulu membuat kemudian baru diratifikasi oleh CEO. Bagusnya adalah suatu proses anggaran bisa bersifat dari atas ke bawah, dari top down atau down top dengan penyusunan anggaran dari atas ke bawah. Manajemen senior menetapkan anggaran bagi tingkat yang lebih rendah dengan penyusunan anggaran dari bawah ke atas. Manajer di tingkat yang lebih rendah berpartisipasi dalam menentukan besarnya anggaran, tetapi pendekatan dari atas ke bawah jarang berhasil. Nah, jangan orang yang di atas langsung menetapkan anggaran itu, anggaran penjualan harus segini. Nah, harus koordinasi, yang tahu keadaan di lapangan kan yang di bawah kan. Makanya yang lebih baik adalah pendekatan dari bawah ke atas. Tingkat kesulitan dari target anggaran, salah satu keterbatasan dari target yang dapat dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha yang memuaskan ketika anggaran tercapai. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan penyediaan pembayaran bonus untuk kinerja aktual yang melebihi anggaran. Jadi kalau tercapai anggarannya atau berlebih, nah maka diberikan bonus. Terlibatan manajemen senior, nah perlu supaya sistem anggaran manapun menjadi efektif dan memotivasi pembuat anggaran. Tekniknya ada teknik simulasi dan ada teknik estimasi, ini nggak usah. Oke, jadi yang perlu diingat di anggaran ini maka adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran itu sangat penting ya. Ada dua pendekatan
Ya, ada pendekatan top down dan down ke top. Jadi ada pendekatan dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Yang lebih sering berhasil itu adalah pendekatan dari bawah ke atas. Yang menentukan itu adalah manajer divisi berapa anggarannya, kemudian diratifikasi atau disahkan oleh CEO di jajaran direksi dan CEO-nya. Ya. Nah, jadi banyak poin yang bisa kita ambil dari sini. Di anggaran itu berbeda dari prediksi. Ya, banyak perbedaannya. Nah, itu tolong dipahami ya. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.